paket-paket yang bukan yang pengadaan langsung, apalagi konsultan perorangan. Tapi apapun, ayo kita diskusikan bersama, Pak Bu. Ini ada nomor WA saya, barangkali Bapak Ibu ingin berdiskusi, bahkan saya yang belajar dari jenengan semua, karena dari diskusi itulah bagi saya itu menjadi belajar, gitu, nggih. Oke. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jika kita akan membahas tentang pengadaan langsung konsultan perorangan, tentunya tidak terlepas dari Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, yaitu ada di Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, pedomannya Bapak Ibu, dasar hukumnya kan nggih. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, yaitu di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Bahwa di sana di MDP ternyata ada beberapa hal yang bertentangan dengan pedomannya. Nanti kita diskusikan bersama gitu Pak Bu. Nah, yang ketiga, jika itu konsultan konstruksi, maka tidak terlepas dari keputusan Menteri PUPR nomor 524 tahun 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli layanan jasa konsultan konstruksi. Nah, Pak Bu, bicara tentang konsultan perorangan itu apa sih jasa konsultan perorangan? Yaitu jasa layanan profesional yang dikerjakan oleh perorangan. Jadi perorangan gitu, bukan badan usaha. Dan membutuhkan keahlian tertentu di berbagai keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jadi yang kita diskusikan pada siang hari ini baik konsultan konstruksi, konsultan non konstruksi ataupun konsultan konstruksi perorangan. Nah, karena melalui pengadaan langsung tentunya harus tahu, kita kupas dulu, barangkali lupa ya Mas Rohman, ya apa sih yang dinamakan pengadaan langsung itu? Yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia dengan nilai tertentu. Nah, nilai tertentu diatur di Perpres 12 tahun 2021. Yaitu secara umum itu dibatasi, yang dilakukan pengadaan langsung itu dibatasi maksimal 100 juta. Sedangkan untuk teman-teman yang berada di Papua dan Papua Barat, karena ada percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, itu maksimal 200 juta pengadaan langsungnya. Oke. Nah, terus siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah tentunya pejabat pengadaan. Menurut Perpres 16 tahun 2018 di pasal 1 ayat 13, pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Nah, Pak Bu, sebelum pejabat pengadaan melaksanakan proses pemilihan untuk pengadaan langsung konsultan perorangan, tentunya ada dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan oleh PPK, yaitu ada 3. Yang pertama, kerangka acuan kerja. Yang kedua HPS, dan yang ketiga rancangan kontrak. Rancangan kontrak ini bisa SPK, bisa jadi yang lain kan gitu nih. Tapi di MDP itu sudah ada Pak Bu template-nya, yaitu ada surat perintah kerja di sana, sudah disiapkan gitu. Setelah penetapan dokumen persiapan oleh PPK, Pak Bu, persiapan pengadaan oleh PPK, maka PPK membuat paket di aplikasi SPSE. Nah, setelah disertai SKPPK, dokumen anggaran belanja, ID paket RUP, dan rencana waktu penggunaan barang jasa, maka dikirimkanlah ke pejabat pengadaan. Maka pejabat pengadaan setelah menerima dokumen persiapan pengadaan, yang pertama adalah melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Dicek kembali, artinya fungsi review kan memastikan kembali bahwa dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan oleh PPK sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya ya Mas Rahmat, tentunya kalau itu konsultan konstruksi berdasarkan Kepmen PUPR 524. Apakah remunerasi ini sudah sesuai dengan Kepmen PUPR 524 tahun 2022. Terus jangan lupa bahwa di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 itu di pasal 41 ya, tentang pedoman SMKK, bahwa di jasa konsultan konstruksi itu baik konsultan perencanaan atau pengawasan
juga harus menerapkan SMKK. Ada biaya penerapan SMKK yang 3 komponen. Itu juga itu jika belum tercantum di HPS-nya Pak Bu, yaitu juga harus direview oleh Pokja Pemilihan dan seterusnya nggih. Biaya-biaya yang lain juga dicek kembali, misalkan biaya non personil dan lain-lain gitu nggih. Terus apakah sudah ada pajak atau belum kan gitu ya Mas Rohman ya, misal seperti itu. Terus setelah review Pak Bu, jika sudah dilakukan review dan sudah menurut PPK juga reviewnya sesuai dan sudah dilakukan perbaikan, misalkan KAK itu sekarang kan ada PDN, TKDN ya Mas Rohman gitu. Coba di KAK. Nah Pak Bu, mumpung ketemu, jangan lupa di KAK-nya konsultan para PPK atau Pokja yang menerima KAK-nya konsultan untuk memilih konsultan perencanaan atau perancangan cuman kita mengenalnya kan perencanaan, sebenarnya kan konsultan perancangan. Jika di KAK-nya belum memuat kewajiban mengidentifikasi komponen-komponen barang konstruksi produksi dalam negeri juga yang memiliki kandungan TKDN serta menugaskan konsultan perancang untuk melakukan perhitungan estimasi capaian TKDN total dari paket pekerjaan konstruksinya. Itu juga harus dicantumkan di KAK. Jika belum, maka tuangkan. Terus ada lagi kewajiban untuk menyusun rancangan konseptual SMKK jika itu konsultan gitu ya. Itu barangkali lupa ya Mas Rohman ya. Siap. Kita menyampaikan materi itu juga di KAK dicek kembali Pak Bung, karena di pengadaan langsung pun konstruksi itu juga harus menerapkan SMKK. Itu ada di pasal 40 ayat 4 pengadaan langsung. Oke. Setelah selesai direview dan sudah diperbaiki oleh PPK, maka lanjut PPK menetapkan persyaratan penyedia, tentunya sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan pemilihan. Terus selanjutnya menyusun jadwal pemilihan dan menyusun dokumen pemilihan. Ini adalah persiapan pemilihan oleh pejabat pengadaan. Nah Pak Bu, berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, bahwa persiapan pemilihan oleh PP itu ada di klausul 5.3.1 nih Pak Bu. Apa sih yang harus dilakukan? Salah satunya mencari informasi. Jadi PP mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, baik melalui media elektronik dan atau non elektronik. Yang kedua, PP membandingkan. PP pejabat pengadaan ya Mas Rohman ya. PP membandingkan harga dan kualitas paling sedikit 2 sumber informasi yang berbeda. Dan yang ketiga, PP menyusun dokumen pemilihan. Itu di persiapan pemilihan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Kursorku gerak ya Mas ya? Kita ada di mana? Ada di angka 2. Oh, pintar berarti 100 dapat bintang sampai Mas. Oke. Sekarang dokumen pemilihan itu kalau di pengadaan langsung konsultan perorangan itu apa saja sih isinya? Nah, ada undangan pengadaan langsung. Jika secara manual Pak Bu yang ada di MDP itu maka diisi undangan pengadaan langsungnya kepada siapa, alamat yang di mana, dan informasi-informasi lain termasuk kapan harus memasukkan dokumen pengadaan, kapan negosiasi, dokumen penawaran, dan kapan dilakukan negosiasi itu ada di sana. Tapi kalau dilakukan melalui aplikasi SPSE, maka cukup sebagaimana tercantum di dalam aplikasi SPSE kan gitu ya Mas Roman ya. Nah, terus ada IKP, instruksi kepada peserta. IKP ini adalah ketentuan yang mengikat para pihak ya Pak Bu, yaitu pejabat pengadaan dan peserta. Peserta perorangan. Jadi harus dibaca kembali nggih. Coba disesuaikan kembali dengan peraturan LKPP-nya nggih. Karena menurut saya nanti kita diskusi masih ada beberapa klausul yang bertentangan dengan perlemnya. Terus lanjut lembar dokumen pemilihan, lembar data pemilihan yang menyangkut informasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsultan perorangan tersebut. Dan yang ketiga, kerangka acuan kerja yang memuat spesifikasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh
si konsultan perencanaan atau konsultan perorangan maksud saya. Ada formulir penawaran juga, bentuk-bentuk formulir penawarannya seperti apa, dan tentunya fakta integritas sama. Fakta integritas ini jika manual maka ditandatangani Mas Rohman ya. Nah jika melalui aplikasi SP itu secara otomatis melalui sistem Pak Bu. Karena pada saat setuju mengikuti pengadaan langsung itu muncul fakta integritas di sana ya Cak Rohman ya. Sudah dianggap Secara maka tanda tangan secara elektronik. Tapi kalau secara manual maka ya harus ditandatangani. Terus selanjutnya ada formulir isian kualifikasi dan terakhir ada rancangan SPK. Nanti bisa dibaca Ibu dokumen pemilihannya untuk pengadaan langsung, tidak banyak kok isinya. Terus dokumen penawaran yang disampaikan melalui aplikasi SPSE itu ada 4. Yang pertama surat penawaran. Surat penawaran kalau di IKP Pak Bu harus ditandatangani oleh pelaku usaha perorangan kan gitu nggih. Itu jika dilakukan secara manual. Maka jika dilakukan melalui aplikasi SPS ya harus disesuaikan nggih Pak Bu nggih, sesuai di SPSE. Di tender pun kan begitu ya Mas Rohman nggih. Cukup ditulis surat penawaran sesuai di SPSE seperti itu. Tapi kalau manual maka ya harus ditandatangani kan itu ya. Terus selanjutnya ada dokumen penawaran teknis, ada dokumen penawaran biaya dan data kualifikasi. Ini yang disampaikan oleh peserta melalui aplikasi SPSE Pak Bu. Jangan lupa ada Perpres 16 tahun 2018 di pasal 69 ayat 1 bahwa proses pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik kan itu ya Mas, melalui aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Artinya apa? Berdasarkan amanah Perpres 16 tahun 2018 di pasal 69 ayat 1, maka proses pemilihannya harus dilakukan melalui aplikasi SPSE kan itu Mas Roman ya. Siap. Siap. Nah, ini setelah pembukaan dilakukan pembukaan, maka pejabat pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran ini Pak Bu, mulai surat penawaran, dokumen penawaran teknis, biaya dan data kualifikasinya. Nah, evaluasi penawaran berdasarkan MDP di pengadaan langsung konsultan perorangan. Yang pertama, evaluasi administrasi dan kualifikasi. Nah, yang perlu dipahami Pak Bu bahwa melalui pengadaan langsung, pemilihan jasa konsultan perorangan melalui pengadaan langsung itu pasca gitu Pak Bu, evaluasinya pasca bukan pra, sehingga evaluasi kualifikasinya bersamaan dengan evaluasi penawaran. Yang pertama evaluasi administrasi dan kualifikasi, yang kedua evaluasi teknis, yang ketiga dilanjutkan evaluasi biaya jika ternyata sudah lulus, dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Selanjutnya dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya. Ada perbedaan Pak Bu, ternyata kalau menurut Perlem antara konsultan perorangan dan konsultan perorangan non konstruksi dan perorangan konstruksi. Nanti bagaimana kalau negosiasi tidak sepakat atau evaluasi itu ada perbedaan, nanti kita bahas bersama gitu. Nah, sekarang persyaratan konsultan non konstruksi saya bilang ya Pak Bu, karena ada sedikit yang berbeda. Yang pertama syarat dan evaluasi kualifikasi administrasi atau legalitas. Yang pertama adalah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Berarti PP memeriksa perizinan berusaha. NIB itu ada NIB perorangan ya Mas Rahman ya. Itu bisa mendaftar secara perorangan. Itu nggih. Jadi syaratnya KTP, NPWP itu. Saya juga pernah nyoba di aplikasi OSS RDA seperti itu. Terus yang kedua syaratnya memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP, paspor atau surat keterangan domisili tinggal. Nah, tentunya PP memeriksa evaluasinya kesesuaian kartu identitas yang dimiliki oleh peserta. Yang ketiga, mempunyai status valid wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Nah, PP melakukan konfirmasi status wajib pajak, nggih. Jadi berdasarkan Perlem, nggih, ada di lampiran 1 atau lampiran 2 itu di halaman 68, nggih. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak. Dalam hal tidak dapat dilakukan, maka meminta peserta untuk bersurat kepada DJP setempat, Dijen Pajak setempat. Nah, jawaban DJP setempat diserahkan kepada pokja atau pejabat pengadaan. Artinya PP melakukan konfirmasi status wajib pajaknya, itu nggih. Terus
Selanjutnya menyetujui pernyataan fakta integritas. Dan yang kelima menyetujui pernyataan yang ditandatangani oleh peserta. Ada beberapa item kan pernyataan-pernyataannya, fakta integritas juga. Artinya dengan mengikuti proses pengadaan langsung secara otomatis, peserta menyetujui fakta integritas dan menyetujui pernyataan penyedia. Kayak aplikasi SPSC Mas Diman ya, Mas Roman ya. Siap, betul Pak. Nah, sekarang syarat dan evaluasi kualifikasi teknis. Meliputi apa saja sih? Kualifikasi teknis itu juga sistem gugur loh Pak Bung, evaluasinya ini. Mulai administrasi, teknis, kualifikasi, semuanya sistem gugur. Ada, tidak ada, sesuai, tidak sesuai. Gitu, nggih. Nah, yang pertama, memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan. Dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, misalkan S1, memiliki sertifikat apa, A, pengalaman berapa tahun itu juga dicek ijazahnya. Terus sertifikat keahlian atau teknis dan atau sertifikat pelatihan atau kursus. Tentunya cara evaluasinya PP memeriksa ijazah dan kesesuaian sertifikat keahlian atau sertifikat kursus yang dimiliki oleh peserta. Selanjutnya, memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah ataupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. Evaluasinya tentu PP memeriksa pengalaman yang diinput oleh peserta pada isian kualifikasi. Selanjutnya, pekerjaan sejenis. Jadi harus memiliki pekerjaan sejenis. Apa sih pekerjaan sejenis? Yaitu kesamaan jenis pekerjaannya, kompleksitasnya, metodologinya, teknologi atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan jenis pekerjaan. Nah, tentunya PP memeriksa pengalaman pekerjaan sejenis yang diinput oleh peserta pada isian kualifikasi. Sama enggak dengan jenis pekerjaan yang sedang kita proses pemilihan, lakukan proses pemilihan oleh pejabat pengadaan. Dan yang keempat, memiliki nilai pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, minimal 50% HPS atau pagu anggaran. Jadi konsultan perorangan itu, salah satu syaratnya kalau bisa supaya bisa dipilih, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir harus memiliki pengalaman tertinggi sekurang-kurangnya 50% HPS. Jika sedang memilih konsultan dengan nilai 100 juta, maka paling kurang memiliki pengalaman 50 juta kan gitu ya Mas Rohman ya. Iya, Pak. Itu harus itu Pak Bung ya, karena ini ada di Perlem juga ketentuan ini. Nah, walaupun baru berdiri Cak ya. Iya, karena ini syarat. Kalau sudah syarat tidak ada pengecualian. Kan beda ya, kalau yang di tender itu ada pengecualian kan ya Mas Roman. Kecuali yang baru berdiri kurang dari nah kan karena ini evaluasinya tidak diatur Pak Bu. Di MDP itu tidak ada tata cara evaluasi kualifikasi kayak yang diseleksi ya Mas Roman. Kayak di tender itu tidak ada ternyata. Maka kalau ini sudah menjadi syarat ya harus terpenuhi semua kan gitu ya empat-empatnya. Nah, maka evaluasinya kalau pekerjaan sejenis tertinggi ya PP memeriksa pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi 10 tahun terakhir yang diinput oleh peserta pada isian kualifikasi minimal 50% HPS. Maka harus memilih peserta yang betul-betul memiliki pengalaman sejenis tertinggi kan gitu ya Mas Roman. Betul. Minimal 50% HPS. Lanjut. Nah, dokumen penawaran administrasi apa sih isinya? Ini surat penawaran gitu Pak Bu. Jika melalui aplikasi SPSE cukup surat penawaran yang ada di SPSE yang dievaluasi, memuat tanggal, masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP kan, ya, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan juga sebagaimana tercantum di LDP, ada penawaran harga berupa angka dan huruf. Jika manual, maka ini harus dibuat secara manual ditandatangani oleh pelaku usaha perorangan. Tapi kalau sudah melalui aplikasi SPSE, Pak Bu, tidak usah ya, cukup yang di SPSE. Namun di MDP itu masih tertulis ditandatangani oleh pelaku usaha perorangan. Nah itu jika secara manual. Jika melalui aplikasi SPSE maka tidak perlu lagi. Maka Bapak Ibu jika melakukan pemilihan melalui SPSE, MDP-nya disesuaikan kembali Pak Bu. Nah, yang kedua, nah ini evaluasinya juga sistem gugur, nggih. Jika tidak ada, mohon maaf, menyangkut nilai di penawaran, maka ya gugur, karena memang ini sistem gugur evaluasinya. Nah, terus ini PP memeriksa kesesuaian surat penawaran peserta pada
yang ada di SPSE jika itu melalui aplikasi SPSE. Jika manual maka yang dibuat oleh peserta ini ya harus dicek kembali lengkap atau tidak, sesuai atau tidak. Jika sudah lengkap dan sesuai, ada tanggal, masa berlaku, jangka waktu, dan harga penawaran, maka sudah lulus. Dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Nah, di evaluasi teknis pun Pak Bu, ini yang perlu dipahami ya, di MDP kita, dokumen penawaran teknis dalam hal peserta berbentuk badan usaha. Berarti kalau bukan berbentuk badan usaha, Mas Rohman, berarti kan tidak perlu syarat ini di konsultan non-konstruksi. Berarti cukup kualifikasi teknisnya tadi itu yang disyaratkan. Nah, jika berbentuk badan usaha, kan ada badan usaha perorangan kan ada Mas Rohman. Nah, apa sih yang disyaratkan? Ada 3 unsur. Yang pertama unsur pengalaman. Itu meliputi sub-sub unsur pengalaman sejenis, pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama, nilai pengalaman mola kontrak, kemampuan menyediakan fasilitas utama memang jika itu disyaratkan gitu. Jika ini disyaratkan keempat-empatnya ada ya lulus untuk unsur pengalaman. Tidak ada pembobotan kalau di pengadaan langsung. Karena evaluasinya itu face and feel. Hanya ada tidak ada, sesuai tidak sesuai tok gitu. Tidak ada pembobotan. Terus unsur proposal teknis meliputi subunsur pendekatan teknis dan metodologi dan rencana kerja. Sedangkan unsur kualifikasi tenaga ahli, tingkat pendidikan, pengalaman profesional, sertifikat profesional jika memang itu disyaratkan atau diperlukan, penguasaan bahasa asing, bahasa setempat, dan situasi dan kondisi setempat. Jika itu memang diperlukan maka disyaratkan. Jika ini ternyata disyaratkan penawarannya ternyata tidak ada salah satu ya gugur kan gitu ya Mas Diman ya. Karena bukan sistem pembobotan, sistem gugur evaluasinya. Maka tata cara evaluasinya bagaimana? PT memeriksa kelengkapan dan kesesuaian unsur ataupun sub-sub unsur. Nah, jika sudah lengkap atau sesuai, maka lulus. Nah, maka dilanjutkan dengan klarifikasi negosiasi teknis dan harga. Sedikit berbeda nggih dengan yang konsultan konstruksi, nanti jika lulus teknis dilanjutkan dengan evaluasi biaya. Klausulnya berbeda. Kalau yang konsultan non konstruksi perorangan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Seperti itu nggih. Nah, dokumen penawaran harga atau biaya itu apa saja sih? Ada 3. Yang pertama ada rekapitulasi biayanya, ada biaya langsung personil yaitu remunerasi, dan biaya langsung non personil. Nah, jika sudah ada maka dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi. Nah, setelah dilakukan negosiasi ternyata sepakat, maka dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Nah, dalam hal tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal. Seperti itu nggih, Pak nggih. Nah, secara singkat kalau saya gambarkan tata cara evaluasi di pengadaan langsung konsultan perorangan non konstruksi, itu ada evaluasi administrasi sistem gugur, evaluasi teknisnya juga sistem gugur. Jika keduanya sudah memenuhi syarat, administrasi ini ada administrasi penawaran sama administrasi kualifikasi, Pak Bung. Dilanjutkan klarifikasi dan negosiasi. Selanjutnya jika sudah sepakat dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Ini di konsultan perorangan non konstruksi. Nah, sekarang bagaimana jika itu konsultan konstruksi perorangan? Sedikit berbeda ya Pak Bung. Yang pertama ini sama, di legalitas peserta ini masih sama. Jadi memenuhi ketentuan perundang-undangan tentunya NIB perorangan. Yang kedua memiliki identitas sama, masih sama. Terus yang ketiga masih sama, ASWP sama juga masih. Terus yang keempat sama juga. Dan kelima menyetujui pernyataan fakta integritas. Juga menyetujui pernyataan yang ditandatangani peserta. Ditandatangani ini jika dilakukan secara manual, kan gitu ya Pak Rohman ya. Siap. Tata cara evaluasinya sama dengan konsultan yang non konstruksi. Nah, untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Nah, bagaimana cara evaluasinya?
Ya PP memeriksa kesesuaian kartu identitas KTP dan KSK kan gitu ya. Oh betul KSK-nya bapaknya Rohman, ibunya Nur Rohma kan gitu. Oh Hanya anak untuk ini orang Papua. iya, karena diutamakan untuk pelaku usaha Papua, kecuali sudah tidak ada baru, karena diutamakan klausulnya ya Pak Diman, Pak Ya, Rahman ya. Nah seperti itu. Nah terus kualifikasi teknis sedikit berbeda dengan yang tadi Pak Bu. Nah jika di konsultan perorangan konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, langsung sertifikat kompetensi kerja kalau di sini. Nah, kalau pengalaman sama, memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang satu ya, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Nah, ini juga sama, memiliki pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, paling kurang 50% nilai total HPS atau pagu anggaran. Jika tidak memiliki, maka ya gugur, karena sistem gugur evaluasinya. Ini itu Pak Rohman ya. ya Tidak Pak, seperti betul. seleksi kan ya. Nah, apa sih yang dimaksud pekerjaan sejenis? Ini saya kutip dari MDP nih Pak Bung. Merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi atau karakteristik lainnya. Kalau sudah sama maka itu namanya sudah pekerjaan sejenis. Nah, sekarang dokumen penawaran administrasi sama, itu juga sistem gugur juga. Untuk surat penawaran jika melalui aplikasi SPSE dimodif ya dokumen pemilihannya surat penawaran sesuai ya di aplikasi SPSE seperti itu. Jika manual maka klausul ini dibiarkan Pak Bu ya, di Tanggal masa NDP. Ya ada tanggal, masa berlaku, jangka waktu, harga penawaran dan ditandatangani oleh pelaku usaha perorangan jika secara manual. Itu offline. offline. Nah, tapi jangan lupa ada Perpres 16 tahun 2018 pasal 69 ayat 1. Di pengadaan itu diproses melalui aplikasi SPSE dan sistem mendukung. Nah, tata cara evaluasinya sistem gugur, yaitu PP memeriksa kesesuaian surat penawaran peserta yang ada di SPSE. Kalau sudah lengkap, empat-empatnya ini mulai A sampai D, ya sudah lengkap berarti sesuai dan lulus. Dilanjutkan evaluasi teknis. Nah, apa sih dokumen penawaran teknis kalau di konsultan konstruksi perorangan? Ini tidak ada pengecualian Pak Rahman. Kalau yang tadi ada dalam hal berbentuk badan usaha kan gitu. Tapi yang di konsultan konstruksi perorangan tidak langsung dokumen penawaran teknis bunyi begini ya. Ada 3 unsur sama unsur pengalaman meliputi sub-sub unsur pengalaman pekerjaan sejenis, pengalaman pekerjaan di lokasi pekerjaan yang sama. Jika ini pekerjaannya ada di Jombang, maka di Jombang kan gitu ya Pak. Pak Roman, syaratnya harus memiliki pengalaman pekerjaan di Jombang karena tidak ada pembobotan. Jika tidak memiliki pengalaman pekerjaan di Jombang, ya gugur kan gitu ya. Karena ini sistem gugur evaluasinya bukan pembobotan. Ada ambang batasnya tidak ada. Terus syarat yang keempat yaitu unsur keempat memiliki kemampuan menyediakan fasilitas utama. Unsur yang kedua yaitu proposal teknis meliputi subunsur pendekatan teknis dan metodologi, rencana kerja, organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli. Nah, sedangkan unsur yang ketiga yaitu unsur kualifikasi tenaga ahli mulai tingkat pendidikan, sertifikat profesionalnya, sertifikat profesional berarti SKA ya Mas Rohman ya. Terus penguasaan bahasanya, penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan. Nah, di MDP itu sudah ada Pak Bu formulirnya untuk ini sudah ada formulirnya. Tinggal diisi oleh pesertanya. Nah, nanti evaluasi tinggal dilihat dari sana. Kok enggak ngisi penguasaan bahasa padahal disyaratkan, ya berarti gugur kan gitu ya. Gugur teknis. Nah, walaupun PP, cuma bahasa Indonesia tetap ditulis Pak ya. Iya, karena kalau sudah merupakan syarat dan itu sistem gugur, kurang ya gugur kan gitu ya Mas Rohman. Betul. Nah, seperti itu. Nah, tata cara evaluasinya yaitu PP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian unsur dan subunsur. Jika sudah lengkap, sesuai apa yang disyaratkan sudah lengkap dan sesuai, maka lulus. Nah, dilanjutkan evaluasi biaya ini ya. Ini masih klausulnya keliru ketik saya. Nah, dilanjutkan evaluasi biaya. Evaluasi biaya, dokumen penawaran biaya seperti apa sih? Nah, ada 3. Yang pertama penawaran biaya yang tercantum dalam surat penawaran. Yang kedua daftar keluaran dan harga. Dipilah di sini. Kalau beda dengan yang tadi kan ya. Yang konsultan untuk yang di sini dipilah ada kontrak lumsum,
itu Waktu jika penugasan. berisi, ya, dan penugasan, dipilah menjadi 2. Dan yang ketiga, rincian komponen remunerasi personil. Dilanjutkan dengan koreksi aritmatik. Jadi evaluasi biaya dilanjutkan dengan koreksi aritmatik atas dokumen penawaran biaya yang disampaikan oleh peserta. Tahapannya seperti apa? Seperti ini. Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan SPSE. Nah, jadi Pak Bu, jika proses pemilihannya melalui sistem, Bapak Ibu tidak perlu melakukan koreksi aritmatik karena sudah diatur di Perlem, itu di lampiran 2 juga sudah ada di klausul 4.2.7 kalau tidak salah klausulnya koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual. Artinya selama SPSE tidak mengalami kendala, ya sudah tidak perlu dilakukan, kan gitu ya Mas Rohman. Hasilnya seperti itu. Nah, hasil koreksi aritmatik akan mengubah nilai penawaran. Jika terjadi kesalahan volume dan jenis pekerjaan, disesuaikan dengan volume dan jenis pekerjaan dalam dokumen pemilihan. Nah, jika terjadi kesalahan hasil perkalian, maka dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku hasil perkalian yang sebenarnya. Di koreksi aritmatik itu Terus harga persatuan 0, jika terdapat harga satuan 0, dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain. Nah, jika terjadi jenis pekerjaan tidak ada dalam daftar kuantitas dan harga, maka disesuaikan dengan jenis pekerjaan dalam dokpil, dokumen pemilihan, dan harga satuan pekerjaan dianggap 0. Nah, Pak Bu, klausul selanjutnya, hasil koreksi aritmatik jika melebihi HPS tidak dinyatakan gugur. Tidak dinyatakan gugur, Mas. Tidak. Oh, tidak. Sebelum dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya. Nggak kayak tender, Mas. Tender kan gugur. Betul. Nah, kalau ini enggak. Jika melebihi HPS, tidak dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Nah, yang ketiga, PP melakukan evaluasi penawaran biaya antara lain kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil, kewajaran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis, kewajaran penugasan tenaga pendukung, dan kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personil. Kewajaran yang keempat, kewajaran biaya remunerasi tenaga ahli sesuai yang tercantum dalam LDP sesuai ketentuan perundang-undangan. Di mana perundang-undangannya? Ngetes Mas Rohman. Nang di Mas remunerasi. Waduh, Kemen PUPR tadi 524 tahun 2022. Wah, oleh bintang 2 sama ya. Luar biasa Mas Rohman ini keren ya ini. Nah, ini setelah itu tindak lanjutnya hasil negosiasi apa? Kalau sudah dilakukan koreksi aritmatik, lanjut negosiasi kan. Nah, tindak lanjutnya sama. Dalam hal sepakat, maka dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Dalam hal tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal. Seperti itu. Nah, secara singkat seperti ini tata cara evaluasinya. Kalau saya gambarkan, ada penawaran administrasi, yaitu sistem gugur. Administrasi ada administrasi penawaran, ada administrasi kualifikasi kan bersamaan kan ya Mas Rohman ya. Terus ada evaluasi teknis, itu juga sistem gugur. Ada, tidak ada, lengkap, tidak lengkap, gugur. Kan gitu ya Mas Rohman. Nah, hasil evaluasinya, jika memenuhi syarat sampai teknis, dilanjutkan evaluasi biaya. Kalau tadi kan yang konsultan non-konstruksi dilanjutkan klarifikasi negosiasi kan gitu ya, dilanjutkan evaluasi biaya. Jika sudah evaluasi biaya, maka lanjut negosiasi, kurang 1 poin ini. Jika negosiasi sepakat, dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Ketiknya kurang 1 ini Mas. Kok mau dimaklumi ya Mas Rohman nih. Soalnya sampai watuk-watuk nggak rapi Mas. Nah, sekarang tata cara boleh ling watuk. Tata cara pelaksanaan pemilihan Mbak Bu untuk pengadaan langsung berdasarkan Perlem 12 nggih. Ayo kita coba. Ini saya kulik dari Perlem 12 nggih Pak Bu nggih. Ini coba. Ini untuk pengadaan, sebetulnya untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan konsultan non konstruksi. Tapi kan karena ini konsultan, maka ini saya ambil konsultan non konstruksinya. Tapi prinsipnya sama. Yang pertama, PP mengundang 1 calon penyedia yang diyakini mampu. Hanya 1.
calon penyedia diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi Nah, teknis. iki yo cek pancet gambare. Cek negosiasi. Endi? Loh, burung berubah. Belum. Coba ini berubah belum? Belum. Oke, tak tutup dulu. Tak tutup dulu ya. Tak buka mana ya? Oke. Oh, stop share dulu ya Sudah, Mas Rohman ya. Oh, Ya. sudah. Oh, boleh sih. Tak boleh nih. Ini wis ketok. Sudah, Pak. Oke. Sik, tak. Nah, jadi tahapannya Pak Bu berdasarkan Perlem 12. Kalau untuk konsultan non konstruksi nggih Pak Bu nggih, yang pertama PP mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Tentunya undangan dilampiri KAK jika konsultan, jika non konsultan selain konsultan dan spesifikasi teknis ya Mas Roman, jika perlu ada gambar dan gambar kan gitu nggih. Nah, calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tahapan selanjutnya, maka PP membuka dokumen penawaran dan PP melakukan KSWP, konfirmasi status wajib pajak melalui situs web resmi pemerintah yaitu DJP online pajak.go.id. Nah, klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan. Tadi kan persiapan pemilihan, PP mencari sumber informasi kan gitu ya Mas Roman, Ya. guys. Sekurang-kurangnya dua informasi yang berbeda, Informasi berbeda. baik online maupun offline kan gitu. Nah, gunanya adalah untuk negosiasi. Negosiasi. Tapi kalau remunerasi personil, ya disesuaikan dengan remunerasi yang ada di Kemen PUPR 524 tahun tahun 2022. 2022. Nah, coba di sini Mas, perbedaannya nanti dengan yang konstruksi. Dalam hal negosiasi harga tidak sepakat, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Nanti sedikit berbeda dengan yang konstruksi. Nah, lanjut tahapan berikutnya, sama PP membuat berita acara hasil pemilihan kan, G. PP melaporkan hasil pemilihan kepada PPK melalui aplikasi SPSE dengan tembusan. Ini perlu belum Mas ya? PP melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ. Mas Rohman pernah menerima tembusan BAHP dari pejabat pengadaan? Saya pikir tidak pernah ya Mas Rohman. Tidak pernah Pak, apalagi kalau PP-nya di luar PBJ. Padahal ini klausul perlem loh ini. Dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ. Nah ini Pak, coba Mas. Yang poin 9. Calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi apabila menurut pertimbangan PP pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau terkualifikasi dalam sikap sistem informasi kinerja penyedia. Nanti berbeda dengan yang konstruksi. Nah sekarang kita bahas yang konsultan konstruksi. Tahapannya sama, mengundang satu pelaku usaha yang mampu, yang kedua sama dilampiri KAK nggih, ini belum saya ganti, ini masih kalau pekerjaan semuanya, artinya barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Dan konsultan konstruksi juga. Nah, calon penyedia yang diundang sama, masih menyampaikan penawaran administrasi teknis, harga dan kualifikasi. Juga ini masih sama, PP membuka penawaran dan evaluasi, administrasi teknis kualifikasi dan melakukan KSWP. Nah, terus PP melakukan klarifikasi dan negosiasi sama, dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat pemilihan. Nah, perbedaannya di sini Mas Rohman. Nah, coba. Kalau tadi dalam hal klarifikasi dan negosiasi tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal kan gitu yang tadi ya, konsultan non-konstruksi. Tapi coba di pekerjaan konsultan konstruksi. Dalam hal evaluasi atau pembuktian calon penyedia tidak memenuhi syarat, maka misal evaluasi administrasi gugur, langsung gagal kan gitu ya, ngundang pelaku usaha lain. Atau negosiasi biaya atau harga tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Kalau yang konsultan non-konstruksi tadi, dalam hal klarifikasi dan negosiasi tidak sepakat,
maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Artinya apa? Yang klausul yang tadi, jika nego tidak sepakat tok, PL dinyatakan gagal mengundang pelaku usaha lain. Kan gitu ya Mas Diman, Mas Rohman. Maka kan sebetulnya kalau baru evaluasi teknis gugur, tetap masih boleh diundang kalau berdasarkan pelem, kan gitu ya Mas. Jika nego tok tidak sepakat kalau konsultan non konstruksi. Tapi kalau konsultan konstruksi mulai evaluasi atau pembuktian sudah tidak memenuhi syarat atau nego tidak sepakat, maka PL dinyatakan gagal dan dilakukan PL ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Di situ perbedaannya. Perbedaan yang lain yang signifikan juga di sini. Calon penyedia menyampaikan data kualifikasi. Kalau tadi kan enggak ya Mas Duyan. Apabila menurut PP penyedia mampu atau terkualifikasi dalam sikap, tidak perlu menyampaikan data kualifikasi, kan gitu ini. Diperlem loh. Tapi ternyata kalau yang ini kan beda, diperlem itu. Kalau yang konsultan konstruksi. Calon penyedia menyampaikan data kualifikasi dan dokumen penawaran kepada PP. Sama data kualifikasi dituangkan dalam isian kualifikasi. Terus dokumen penawaran terdiri dari surat penawaran, penawaran teknis, dan penawaran biaya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk pekerjaan konstruksi ini sekalian di perlem itu, pengadaan langsung dengan menggunakan surat penawaran harga dan penawaran harga dilakukan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak 50 juta. Di pekerjaan konstruksi itu kalau sampai 50 juta, ya cukup surat penawaran dan rincian harganya tok. Itu maksudnya begitu ini Pak Roman. Nah, untuk konsultan Pak Bu, sampai dengan 25 juta, cukup dengan surat penawaran harga dan penawaran harga. Itu ya, dilakukan untuk pengadaan langsung konsultan sampai 25 juta. Tidak perlu melampirkan penawaran teknis, tidak perlu melampirkan personil, kan gitu Mas. Itu maksudnya kan. Berbeda. Seperti ini perlem ya. Apa yang saya kulik di sini adalah berdasarkan perlem. Jadi kalau untuk pengadaan langsung konsultan konstruksi sampai 25 juta, ya cukup menggunakan surat penawaran dan penawaran harga. Tapi kalau di atas 25 juta sampai 100 juta, kalau secara umum kalau di Papua dan Papua Barat sampai 200 juta, maka lengkap. Ada dokumen penawaran administrasi, teknis, biaya, dan kualifikasi, kan gitu Mas Rohman ya. Berarti untuk yang ini cukup personil dan non personil Pak ya? Atau mungkin nah, ini cukup surat penawaran kalau yang sampai 25 juta. Jadi kalau untuk konsultan konstruksi sampai dengan 25 juta, cukup surat pengadaan langsung dengan surat penawaran harga dan penawaran harga. Tidak ada teknis, teknis tidak perlu. Gitu kayak. Seperti itu. Ini klausul perlem loh ya Mas Rohman ya, bukan ketikan saya. Ini saya kutip dari sana. Nah, ini yang berbeda juga. PP melakukan evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi dengan tahapan. Sama tadi kan sudah saya jelaskan, ada koreksi aritmatik, evaluasi administrasi teknis, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atau harga. Selanjutnya, PP membuat berita acara hasil pengadaan langsung atau hasil pemilihan, dan PP melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBC. Walaupun Pak Rohman selama ini belum pernah terima tembusannya. Itu Mas Rohman ya. Nah, ternyata sudah keluar gambar saya nunjuk Mas Rohman dan teman-teman, pertanda materi yang saya sampaikan sudah selesai. Kita lanjutkan dengan forum diskusi ya Mas Rohman ya. Revisi materi ini yang terakhir saya kirim ke chat ya.